ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita libur selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitr. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah setelah bulan Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat dan beriman kepadanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyati At-Ta'amul Ma'al Inhirafatil Aqadiyah wal Manhajiyah, atau bagaimana metode para salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan akidah dan manhaj oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Kita pada pertemuan yang lalu masih membahas al-unsurur rabi' atau bab yang keempat tentang contoh-contoh, gambaran-gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Terakhir kita sampaikan penyimpangan sebagian orang berkaitan dengan ulatul umur, berkaitan dengan penguasa, di mana sebagian kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin menganggap biasa-biasa saja ketika ada seorang muslim mencela, mencaci maki, mengkritik pemimpin. Itu dianggap hal yang biasa. Bahkan sebagian orang menganggap ini sebagai sosok yang pemberani. Ya, dari ustadz yang pemberani itu adalah ketika dia berani untuk mengkritik pemimpinnya, berani untuk mencela, mencaci maki pemimpinnya di depan umum. Padahal kebalikannya, justru itu adalah penyimpangan di dalam akidah. Dan karena Ahlus Sunnah melarang untuk mencaci, mengkritik pemimpin di depan umum. Yang ada adalah nasihat kepada pemimpin itu secara langsung empat mata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yurdi lahu alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka dia jangan tampakkan nasihatnya itu di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu, wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengan pemimpin itu. Fa in qabila minhu fadar, kalau nasihatmu diterima maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi, namun kalau tidak diterima maka sudah dia sampaikan tugasnya sebatas menasihati. Ini terjadi penyimpangan di tengah kaum muslimin, pergeseran
Yang dulu para salaf menganggap orang-orang yang rajin mencela, mengkritik, memprovokasi kaum muslimin untuk membenci pemimpin, para salaf dulu menganggap ini orang jenis apa? Khawarij. Ya, namun sekarang bergeser. Justru kebalikannya, yang berani mencela, mencaci maki pemimpin dianggap sebagai sosok pemberani, sosok pahlawan, dan bahkan sebagian orang, bahkan naudzubillah, dai-dai yang lantang mencaci maki, mengkritik pemimpin di depan umum dijuluki dengan julukan-julukan yang mentereng, dijuluki dengan ini Umar bin Khattabnya zaman ini, waliyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah selesai kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sampai di halaman 18. Beliau mengatakan ilmul aqidah udkhila fihi ilmul kalam. Dalam masalah ilmu akidah di zaman kita sekarang dimasukkan di dalam ilmu akidah ini ilmu kalam. Dan dimasukkan ilmu kalam ini ke dalam ilmu akidah. Ahlus sunnah itu biasa menggunakan istilah-istilah tentang masalah akidah, atau gini saja, kita ini bisa nandai. Ini pembahasan akidah ala ahlus sunnah atau pembahasan akidah ala ahli bid'ah. Itu biasanya kita dapati dari judul pembahasannya. Ahlus sunnah itu biasa menamai ilmu akidah dengan satu, akidah. Yang kedua biasa dinamai dengan al-iman. Yang biasa dinamai dengan al-iman. Kemudian yang ketiga, ilmu akidah itu juga bisa dinamai dengan apa? As-sunnah. Ya, pembahasan akidah itu juga bisa, terkadang para ulama menggunakan nama as-sunnah untuk pembahasan akidah. Kemudian yang keempat, apa lagi? At-tauhid. Ya, biasa dinamai dengan istilah at-tauhid. Yang kelima juga bisa dinamai dengan usuluddin. Ya, usulu ad-din, pondasi-pondasi agama, pokok-pokok agama. Ya, dan yang lainnya. Ini istilah-istilah yang masyhur di tengah ahlus sunnah untuk menamai ilmu akidah. Nah, ahli bid'ah itu biasa punya nama-nama sendiri. Mereka menamai pembahasan akidah dengan yang pertama ilmul kalam. Ya, ilmul kalam. Kemudian yang kedua filsafat. Ya, filsafat maksudnya pembahasan akidah di dalamnya. Atau yang ketiga, mungkin ini kurang populer, cuman banyak dipakai, yaitu ilmu metafisika. Ya, ilmu metafisika itu juga digunakan oleh mereka untuk menamai ilmu akidah. Apalagi supranatural. Kalau itu, iya, ya bisa jadi ilmu laduni. Ya, sebagian sufi menamai ilmu laduni. Nah, di dalam pembahasan ilmu akidah itu dimasukkan di zaman sekarang pembahasan ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Dari segi penamaannya, al-kalam artinya apa? Ucapan, pembicaraan. Ada banyak versi dari para ulama kenapa kok ilmu ini disebut sebagai ilmu kalam. Yang pertama, karena di situ hanya sebatas mengumpulkan kalam-kalamnya manusia. Qala Aristo, berkata Aristoteles. Ya, kemudian berkata Aflatun, qala Aflatun, berkata Plato, mengumpulkan ucapan-ucapan para filosof untuk membangun sebuah akidah. Yang mana para filosof-filosof ini, ahli-ahli filsafat ini, mereka ketika menetapkan akidah hanya dengan menggunakan apa? Akal. Hanya dengan berlandaskan akal. Kan ilmu kalam, filsafat ini dulu awal munculnya dari mana? Awal mulanya Yunani. Ya, dari Yunani. Orang Yunani ini agamanya apa? Bukan Yahudi. Lebih buruk daripada Yahudi. Yahudi masih mending punya kitab. Pagan. Ya. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki pedoman dalam beragama, sehingga mereka memunculkan agama dengan rasio-rasio mereka. Nah, kita umat Islam sudah diberikan pedoman petunjuk dalam beragama, yaitu dengan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, Allah utus Nabi SAW. Allah sudah berikan nikmat dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah.
Maka nggak perlu kemudian kita mengambil ucapan-ucapan para filosof-filosof tersebut. Namun sebagian orang tertarik karena ucapannya itu mengandung hikmah, ucapannya itu bijak, quotes-quotesnya itu sangat luar biasa. Sehingga yang ada mereka hanya mengumpulkan kila wa qala, jari ini, jari ini. Sedangkan qala Allah dan qala Rasul justru diapakan? Dicampakkan, ditinggal. Ini yang terkenal dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah dicambuk, dipukul dengan pelepah kurma, pelepah kurma dan ni'al, sendal atau kelompen bagian. Wa yutafu bihim bainal asyair wal qabail, kemudian diarak keliling kampung. Wa yuqal, seraya diumumkan kepada masyarakat, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini loh balasan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan qala Allah dan qala Rasul, maka justru mempelajari dan berpegang dengan ilmu kalam. Maka ilmu kalam ini ilmu yang banyak ditentang oleh para ulama dari zaman ke zaman, yaitu ilmu yang hanya melandaskan akal, rasio, logika sebagai landasan dalam beragama. Adapun dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan rasio, ditolak mentah-mentah. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan ilmu kalam? Ya dari namanya kalam. Kalam artinya ngomong. Orang-orangnya itu banyak ngomong, ya banyak berbicara. Nah, bahasa Surabaya, kalian cocok. Ya, banyak ngomong masalah akidah tanpa ilmu. Ya banyak berbicara tentang masalah akidah namun tanpa ilmu, tanpa landasan qala Allah dan qala Rasul. Banyak mendebat apa yang telah jelas di dalam Al-Quran, didebat sama dia, dipermasalahkan sama dia. Ya, ini sisi lain kenapa disebut sebagai ilmu kalam. Kemudian juga yang ketiga, kenapa mereka disebut atau ilmu ini disebut ilmu kalam? Karena di antara yang diobok-obok pertama kali sama mereka adalah akidah tentang kalamullah. Bahwasanya Allah la yatakallam, Allah tidak ngomong, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara. Ya, Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Dari sinilah seorang tokoh mereka, yaitu Ja'ad bin Dirham, ya, salah satu pelopor ilmu kalam, karena diambil dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah. Pelopornya, salah satu tokohnya dulu namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini, dia meyakini bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena kesesatan inilah Ja'ad bin Dirham dieksekusi mati oleh seorang gubernur ketika itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ketika kapan? Idul Adha, ketika hari raya Idul Adha. Ya, Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkhutbah, ayyuhan nas, duhu taqabbalallahu duhayakum. Wahai sekalian manusia, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annahu yaz'um anna Allah la yukallimu Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia mengatakan, meyakini bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa dan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Fanazalal mimbar fadabahahu, maka dia pun turun dari mimbarnya, langsung disembelih itu Ja'ad bin Dirham di hadapan halayak. Ini hukuman bagi ahli bid'ah, penyesat umat demikian, dihinakan supaya tidak menyebarkan virus kesesatannya kepada manusia. Tapi yang bisa kayak gini cuma siapa? Pemimpin, penguasa, gubernur saya ngomong. Kalau antum jangan coba-coba. Ya. Kalau kita hanya sebatas apa? Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ilmu kalam, dari bahaya kesesatan-kesesatan ilmu filsafat. Kita peringatkan kaum muslimin. Adapun tokoh-tokohnya
Nggak boleh kemudian kita langsung ambil tindakan dieksekusi bisa itu nggak boleh. Karena itu bukan wilayah kita, bukan wewenang kita, itu wewenang waliul amr. Kalau waliul amr tidak menjalankan, ya sudah, itu pertimbangannya mereka. Ya mereka memiliki pertimbangan maslahat dan mafsadat. Jangankan tokoh-tokoh ahli bidah, gembong munafik di zaman Nabi SAW dieksekusi nggak zaman Nabi? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul nggak dieksekusi sama Nabi, padahal banyak membuat keonaran di kota Madinah, yang sampai menjadikan pasukan kaum muslimin down gara-gara orang-orang munafik memisahkan diri dari pasukan kaum muslimin. Banyak membuat keonaran, tapi sama Nabi nggak dieksekusi. Kenapa? Mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Nabi mengatakan, hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashaba. Aku tidak membunuhnya supaya tidak ada orang-orang yang berucap bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, membunuh temannya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay itu dohirnya sebagai sahabat, ya, sebagai sahabat Nabi SAW. Ini pertimbangan maslahat dan mafsadat. Tapi ala kulli hal, ilmu kalam disebut ilmu kalam karena mereka pertama kali mengobok-obok tentang akidah Allah tidak berbicara katanya. Padahal ahli sunnah akidahnya gimana? Allah itu berbicara dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang ditulis. Namun kita nggak tahu bagaimananya bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapkan Allah berbicara. Sebagaimana banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang ke tempat yang telah kami janjikan, dan Rabb-nya berbicara kepada Nabi Musa. Di dalam surat Thaha, di awal-awal surat Thaha, bahkan Allah menjelaskan dialog, terjadi dialog antara Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa, inni ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, sesungguhnya aku Rabbmu, maka lepaskan kedua sandalmu karena kau berada di lembah yang suci, lembah tua. Dan sesungguhnya aku memilihmu untuk menjadi Rasul, fastami' lima yuha, maka rungokno, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Berarti Nabi Musa mendengar gak firman Allah? Mendengar kalamullah. Tapi jangan dipertanyakan, Ustaz, kalamullah ini gimana suaranya? Gak usah, tetapkan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Ya, itu akidah ahli sunnah yang ditolak oleh orang-orang yang belajar ilmu kalam, karena menurut mereka itu gak masuk akal. Maka kalau Allah itu berbicara, berarti Allah punya mulut. Berarti kalau Allah punya mulut, Allah punya kedua bibir, punya lidah, ada pita soket, kedawan Pak mikir itu. Kedawan terlalu jauh mikir itu. Kemudian kata beliau, hatta asbahal ladina yadrusuna al-aqidata fil jami'ah illa ma rahimallahu yakhrujuna wa uquluhum mutaghayyiratan an manhajis salaf. Sampai-sampai orang-orang yang belajar tentang akidah di universitas-universitas, di kampus-kampus, apalagi di kampus kita, itu jadi mata kuliah. Iya, itu jadi mata kuliah teman. Di universitas-universitas di negeri kita, dosen-dosen yang negeri, ya, yang mungkin pengalaman kuliah di universitas katanya Islam luar biasa, itu sudah sampai taraf kekufuran. Ya, maka mungkin viral beberapa tahun-tahun yang lalu ada area ditulis, ada suatu tempat itu ditulis di area situ dengan spanduk yang besar, Tuhan membusuk. Iya, ditulis di situ, Tuhan membusuk. Alhamdulillah. Mereka yang belajar di akidah, mak bapaknya, ayah sama ibunya pengen nyekolahkan anaknya agama supaya apa? Supaya baik agamanya. Tapi justru masuk ke dalam universitas-universitas, kampus-kampus yang isinya filsafat-filsafat demikian, keluar malah jadi orang-orang yang rusak agamanya. Bukan malah baik agamanya, namun rusak agamanya.
Maka hati-hati, jangan sampai salah memilih kampus, salah memilih tempat sekolah. Ada istilah yang mungkin berjalan di tengah para sebagian orang. Bedakan antara salah pondok sama salah pondok. Itu dua hal yang berbeda. Salah pondok itu enak, ya kan? Tapi kalau salah pondok itu bahaya. Hati-hati. Mereka masuk ke dalam kampus-kampus kecuali yang Allah rahmati. Memang nggak semuanya, ada orang-orang yang masih tegar berpegang dengan akidahnya, meskipun masuk ke dalam universitas-universitas yang rusak. Namun kebanyakan di antara mereka keluar, lulus dari kampus tersebut, akal mereka sudah menyimpang, sudah berubah dari manhajnya para nabi dan para sahabat. Ilmu usulil fikhi udkhila fil mantiq fihi al-mantiq wa ilmil kalam. Demikian juga dalam masalah usul fikih. Ya, dalam masalah usul fikih, metode-metode dalam fikih dimasukkan di dalamnya pemikiran-pemikiran ilmu kalam atau ilmu mantiq. Wa tukulli ma fihi fi aqdil masail ala tariqati ashabil manahijil munharifah. Sehingga metode dalam beristinbat, dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, itu metodenya adalah dengan niru gayanya orang-orang yang memang tersesat. Metode dalam menyimpulkan hukumnya itu tidak lagi dengan metodenya para ulama-ulama mutaqaddimin yang berlandaskan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Metodenya dalam menentukan hukum sesuatu dalam fikih itu dengan menggunakan metodenya orang-orang filsafat tadi. Nah, seperti Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wa ghairihim. Kemudian kata beliau at-tafsir, demikian juga penyimpangan dalam masalah ilmu tafsir. Kam min kitab tafsir ma'anil Qur'anil Karim fassaraha al-mufassiru bihasabil aqidah allati huwa 'alaiha. Berapa banyak kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang penafsirnya itu menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan akidah yang ada pada sang penafsir tadi. Kalau penafsirnya Mu'tazilah, maka tafsirnya juga yang ditafsirkan sama dia juga menurut akidah Mu'tazilah. Kalau penafsirnya Syiah Rafidhah, sama tafsirnya juga isinya berkaitan dengan akidahnya Syiah Rafidhah dan seterusnya. Maka meskipun Qur'annya sama, hadisnya sama, namun yang membedakan adalah penafsiran, pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut. Kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah, dia mengatakan wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bita'wilil fasid. Tidaklah orang-orang khawarij itu memberontak kepada pemimpin, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Tidaklah kelompok Mu'tazilah, mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Dan tidaklah kelompok Syiah menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, mencela, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, memuliakan secara hulu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dan tidaklah umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan dengan berbagai macam sekte dan variannya, kecuali satu penyebabnya. Apa itu? Penafsiran yang rusak terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka jangan kagum ada orang berdalil. Semua kesesatan-kesesatan pasti dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin kalau dalil, pasti orang dalil. Maka jadi masalah adalah dengan apa kau memahami dalil tersebut, dengan pemahaman siapa kau memahami dalil tersebut. Laisa sya'nu antastadil. Para ulama punya kaidah, laisa sya'nu antastadil, walakinna sya'na ayyakuna istidlaluka sahihan. Perkaranya adalah bukan kau bisa berdalil, tapi perkaranya adalah bagaimana menempatkan dalilmu di tempat yang benar, sesuai dengan penafsiran yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, para salaf.
Contoh di sini kata beliau, ashharu kitabin fi hadzal babi al-Kasyaf. Di antara yang paling terkenal dari kitab tafsir yang di sana dimasukkan akidah-akidah yang menyimpang karena penulisnya memang menyimpang akidahnya, yaitu kitab tafsir al-Kasyaf. Ada yang tahu siapa nama mufassirnya? Ini orang yang cerdas, beliau luar biasa keilmuannya. Bahkan imam fil lughah, beliau termasuk di antara imam dalam segi lughah, dalam ilmu bahasa. Diakui keilmuannya oleh para ulama. Tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari. Pernah dengar ya? Imam Az-Zamakhsyari, ulama dari abad ke-6, abad 5, abad 6 Hijriah. Az-Zamakhsyari ini pemikirannya apa? Mu'tazilah. Nah, Az-Zamakhsyari itu pemikirannya Mu'tazilah. Al-Manhaj Al-I'tizali wa ma fihi. Di dalam kitab tafsir Al-Kasyaf itu banyak sekali virus-virus Mu'tazilah di dalamnya. Hatta qala ba'dhum, bahkan sebagian ulama mengatakan kunna nukhrijul i'tizal min kitabil kasyaf bil manaqish. Kita ini ketika mengeluarkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang ada dalam kitab tafsir Al-Kasyaf ini, kita keluarkan seperti orang yang sedang memahat. Nah, dengan alat-alat pahat. Maksudnya orang memahat itu dengan apa? Dengan teliti, dengan detil. Kenapa? Karena saking halusnya virus-virus Mu'tazilah yang ada dalam kitab tersebut. Benar-benar dipetani, ya, benar-benar dipetani. Karena saking telitinya, saking dalamnya, saking halusnya syubhat-syubhat Mu'tazilah yang ada di dalam kitab tafsir tersebut. Orang awam baca kitab tafsirnya, bagus ini. Ya, bagus ini, bagus ini. Tapi kalau para ulama, mereka tahu ini kalimat-kalimat adalah kalimat-kalimat yang berisi di dalamnya pemikiran Mu'tazilah. Ya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala, atau nanti di mana Indonesia. Min kathrati ma kana yahfi aqidatahu fi thanayal alfadhi wal ibarat fama yastadilluha illa insanun nabih min diqqatiha nukhrijuha bil manaqish. Karena di dalamnya itu banyak kalimat-kalimat yang tersembunyi, akidah-akidah Mu'tazilah yang tersembunyi di sela-sela kalimat, di sela-sela kata yang dicantumkan dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Sehingga tidak ada yang menyadari kalau itu adalah pemikiran Mu'tazilah kecuali orang yang memang aware, orang yang memang waspada dia. Terkadang kita nggak sadar baca suatu kitab sampai selesai, kita anggap bagus-bagus saja kitabnya. Ini berarti kita bukan orang yang aware, bukan orang yang waspada. Jadi kalau ulama detail dia tahu ini penggiringan, kita diajak untuk berpikir. Kemudian sampai pada titik kesimpulan kita membenarkan akidah Mu'tazilah. Ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Sahih kan? Itu ayat dalam Al-Qur'an, betul ya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah tidak mengingkari janjinya, maka apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran pasti akan Allah kerjakan, pasti akan Allah laksanakan. Tatkala Allah mengancam para pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat, Allah ancam dengan neraka, dengan siksa, maka Allah pasti akan menyiksa mereka di dalam neraka itu. Misalnya Allah mengancam, Allah mengancam para pelaku-pelaku maksiat dengan ancaman neraka, seperti orang yang membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adzaban alim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Ya, balasannya adalah neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka berarti kata dia, pelaku maksiat
itu kekal di dalam neraka. Pasti dia akan masuk ke dalam neraka karena Allah sudah mengancam. Allah sudah berjanji akan mengancam dia, maka pasti dia akan masuk dan dia kekal di dalamnya. Betul? Hah? Apa yang enggak? Kenapa enggak? Yang mana itu? Maksudnya begitu juga itu kan? Ya betul. Yakni di antara kebiasaan ahli bid'ah adalah apa tuh minu nabi ba'dil kita wa takfuru nabi ba'd. Ini penyakitnya ahli bid'ah. Mereka hanya beriman dengan sebagian isi kitab dan mereka tutup mata dengan isi yang lain. Mereka lupa kalau ada ayat-ayat ampunan. Mereka lupa kalau ada ayat-ayat ampunan. Seakan-akan Allah ketika sudah memvonis pelaku ini di neraka, pelaku ini disiksa, maka berarti Allah la yukhliful mi'ad. Allah pasti akan melaksanakan janjinya. Apa yang sudah Allah ancamkan pasti dilaksanakan. Betul. Tapi jangan lupa ada ayat-ayat yang lain bahwasanya Allah mengampuni. Itu janji juga loh itu. Ya kan? Itu janji juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menegaskan akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah itu adalah pelaku maksiat itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, pelaku maksiat itu kekal, yaitu yang ada di dalam akidah dalam tafsir Az-Zamakhsyari, meyakini kekalnya pelaku maksiat. Kalau Ahlussunnah pelaku maksiat apa? Saya kasih gambaran. Alhamdulillah, ada orang sedang pesta narkoba, berzina, minum khamr, kemudian dia mati dalam keadaan tengah narkoba, tengah berzina, tengah minum khamr, mati. Muslim ya, kita lagi bicara Muslim. Kalau kafir ya sudah sepakat kita memang kafir itu kekal di neraka. Ini Muslim. Narkoba, zina, khamr, ini dosa apa? Maksiat atau kufur? Maksiat ya, sepakat ya. Ada yang bilang kufur enggak? Ini bau khawarij kalau bilang kufur. Baunya itu antum harus punya sensor. Wah, ini bau khawarij. Minum khamr dibilang kafir, ini bau khawarij. Antum sudah punya penciuman tajam itu ada orang-orang gitu. Sepakat ya, maksiat ya. Mati. Oh. Dan alhamdulillah tengah-tengah zina, tengah-tengah khamr, narkoba, mati dicabut nyawanya sama malakullah. Nah, orang seperti ini nasibnya gimana di akhirat? Ngerokok. Dihisab dulu. Masih global ya, dihisab dulu. Masuk neraka tapi enggak abadi. Ya, ke arah situ juga. Tapi ada kalimat Ahlussunnah yang sering digunakan oleh para ulama. Apa? Na'am tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki untuk diampuni, maka dia diampuni, masuk surga. Kalau Allah kehendaki dia tidak diampuni, maka kayak jawaban antum tadi, dia disiksa di neraka, namun siksanya tidak kekal, karena dia masih memiliki iman, masih punya tauhid. Kalau Mu'tazilah enggak, ya, kekal di neraka selama-lamanya, mirip dengan akidahnya orang Khawarij. Kemudian di dalam tafsir Zamakhsyari ini, kata para ulama juga ada virus-virus Mu'tazilah dari sisi meniadakan, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khasnya kelompok Mu'tazilah, yaitu menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat, berarti ada yang kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap sifat itu adalah buatannya Allah. Sifat itu adalah ciptaannya Allah. Berarti kalau sifat ini sudah ada bersama dengan Allah, bukan ciptaannya Allah, berarti ada yang azali bersamaan dengan Allah. Padahal yang azali itu cuma siapa dong? Allah. Maka kita bantah Allah beserta sifat-sifatnya.
Paham ya? Yang azali sejak permulaan itu Allah beserta sifat-sifatnya. Nah, mereka beranggapan sifat-sifat Allah itu muncul belakangan. Kayak kita ini loh. Kita waktu lahir bisa melek kan? Bisa lihat kan? Belum, muncul belakangan. Kita waktu lahir sudah bisa ngomong kan? Belum, muncul belakangan nanti ngomong itu. Maka demikian juga Allah, sifat-sifatnya itu ciptaan Allah, makhluk. Ya, Allah berbicara, bicaranya Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah itu adalah makhluk, sehingga mereka tidak menetapkan Allah memiliki sifat. Pada kaidahnya, sesuatu itu tidak akan bisa terlepas dari sifat. Sifat itu sesuatu yang terus menempel pada yang disifati. Contoh misalnya, tembok itu warna putih. Antum pernah lihat nggak warna putih? Warna putih ini sifat ya. Antum pernah tahu nggak ada warna putih yang tidak menempel pada apapun? Murni dia putih toh. Apa? Peci. Warnanya putih. Jadi nempel sama peci. Putih menjadi sifatnya peci. Apalagi? Asap warna putih. Nah, itu kan berarti nggak menempel. Ya sama. Asap itu namanya apa? Gas. Paham ya maksudnya? Ya, namanya sifat itu pasti menempel. Maka Allah sudah ada dengan sifat-sifatnya sejak asal. Dari dulu Allah sudah berbicara, dari dulu Allah sudah melihat, dari dulu Allah sudah mendengar, dari dulu Allah Subhanahu wa taala sudah berada tinggi di atas ya ulu. Baru kemudian nanti akan ada sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Kapan Allah meridhoi? Kalau hambanya berbuat kebaikan. Ada sifat Allah, Allah murka. Kapan Allah murka? Ketika Allah mendapati hamba-hambanya bermaksiat kepadanya. Ini kembali kepada kehendak Allah. Tapi secara asal sifat-sifat Allah itu semuanya azali bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam tafsir Al-Kasyaf ini ada virus Mu'tazilah dari sisi mengingkari ru'yatullah. Allah tidak dilihat pada hari kiamat kelak di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Padahal yang benar apa? Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat kelak di akhirat, yang terutama di surga bagi orang-orang beriman. Apa dalilnya? Ya, di Quran surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, terhijabi, terhalangi dari melihat Rabb mereka, dari melihat Allah. Kalau orang kafir terhalangi dari melihat Allah, berarti mafhum mukhalafah, kebalikannya orang beriman lihat Allah. Di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka pada hari kiamat, maksudnya orang-orang beriman berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Dan dari hadis tadi yang Mu'tazilah tidak menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat. Alhamdulillah. Kemudian juga di dalam tafsir Al-Kasyaf ini ada virus Mu'tazilah dari sisi menolak bahwasanya Allah menurut keyakinan mereka tidak menciptakan keburukan. Perbuatan makhluk itu ciptaan makhluk itu sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Jadi Mu'tazilah ini kalau dari sisi takdir, ya condongnya kemana? Mu'tazilah kalau dari sisi pembahasan masalah takdir, condongnya ke Qadariyah. Ya, condongnya ke Qadariyah, yaitu takdir makhluk itu yang menentukan makhluk itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada di dalam tafsir Al-Kasyaf. Tapi itu kalimat-kalimatnya tuh halus. Kalau yang tadi saya ucapkan kan langsung frontal ya. Takdir makhluk
itu diciptakan makhluk sendiri. Ini kan jelas, frontal. Tapi kalau Anda baca kitab-kitab mereka, kitab-kitab tafsirnya ahli bidah ini, kalimat-kalimatnya itu harus akan-akan, oh ya benar juga sih, tidak masalah. Tapi di balik itu ada penyimpangan-penyimpangan. Dan tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali para ulama. Makanya sampai dengan alat memahat itu tadi, seakan-akan seperti memahat itu tadi, karena saking detailnya para ulama ketika meneliti ucapan-ucapan mereka. Ya. Kemudian di antara kitab tafsir juga adalah kitab tafsir As-Sulami As-Sufi. Bisa dibaca As-Sulami, bisa dibaca As-Silmi. Ya, kitab tafsir As-Silmi yang berpemahaman sufi, yang berpemahaman tasawuf. Ya. Saya kemarin beberapa hari yang lalu membahas tafsir Al-Qummi. Tafsir Al-Qummi ini bukan membahas kajian tafsir Al-Qummi, tidak menukil. Yang menukil tafsir Al-Qummi. Tafsir Al-Qummi ini merupakan tafsir yang dipegang, dijadikan kitab yang muktamad oleh orang-orang apa? Syiah. Ya, tafsir Al-Qummi. Nah, kita waktu membahas tentang masalah kesesatan Syiah, kita bawakan bahwa tafsirnya orang-orang Syiah ini luar biasa ngawurnya, luar biasa lancangnya. Kita bawakan baru dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Kata dia mengatakan bahwasanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Qal Al-Kitab alaihi salam. Maksudnya Alkitab di situ siapa? Ali bin Abi Thalib. La syakka fihi, tidak diragukan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Bayanun li syi'atina. Ya, sebagai petunjuk penjelasan bagi Syiah kami. Ayatnya sama enggak kalau antum baca? Sama dengan Al-Qur'an, tapi yang membedakan adalah tafsir. Maka dimasukkan tafsir-tafsir seperti itu. Kalau di Indonesia ada Bapak Profesor Tafsir. Ya, Bapak Profesor Tafsir juga mengeluarkan buku tafsir. Kalau saya dulu ya, hati-hati, rusak misalnya. Banyak bahkan pemikiran-pemikiran pluralisme. Ya, banyak pemikiran-pemikiran pluralisme di dalam kitab tafsir tersebut. Nah, sebagai pelengkap, tadi hanya disebutkan 2 kitab tafsir saja yang berisi penafsiran-penafsiran ahli bidah, atau 3 kitab tafsir saja yang kita sampaikan. Yang pertama adalah tafsir Al-Kasyaf, kemudian yang kedua tafsir As-Silmi dari kalangan Sufi. Kalau Al-Kasyaf tadi dari kalangan Mu'tazilah, atau tadi dari kalangan Rafidhah, tafsir Al-Qummi. Maka di antara kitab tafsir yang justru ini juga banyak dimiliki oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita, bahkan sudah ada terjemahannya, yaitu tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Ada yang tahu namanya apa? Apa? Bukan, Al-Manar Muhammad Abdu. Sayyid Qutb. Sudah diterjemahkan, ojo tuku tadi. Iya, saya begitu. Dan nama judul bahasa Arabnya Fi Dhilalil Quran. Ya, Fi Dhilalil Quran, dalam bayang-bayang atau naungan Al-Quran. Kalau versi terjemah Indonesia. Ini tafsirnya Sayyid Qutb, salah satu gembong tokoh Ikhwanul Muslimin, yang banyak di dalamnya penyimpangan-penyimpangan seperti celaan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya celaan kepada sahabat seperti Muawiyah, ya bahwasanya dikatakan Muawiyah ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib itu perang dengan menggunakan kemunafikan dan kelicikan, mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada sisi tauhid hakimiyah yang didengungkan sama orang-orang Khawarij, yaitu tauhid yang paling tinggi adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya, itu tauhid yang paling tinggi menurut mereka. Kemudian juga ada sisi wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Iya, bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian menolak atau menetapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk.
bukan kalamullah. Seperti orang-orang Mu'tazilah juga. Sayyid Qutb ini menetapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Itu tafsir fi dhilalil Quran, tafsirnya Sayyid Qutb. Kemudian apa kitab tafsir yang kita rekomendasikan untuk antum? Kalau mau yang ringkas, ya tafsir boleh tafsir Muyassar, atau juga tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, As-Sa'di, yaitu Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Al-Kalamil Manan. Kalau saya terjemahkan ada tidak salah, tafsir As-Sa'di ada, ya, itu yang lebih ringkas. Kalau mau yang lebih tebal, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Itu beberapa kitab tafsir yang kita sarankan. Adapun kalau tafsir-tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, ya, atau tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya, ini mungkin terlalu berat buat antum. Ya, tapi kalau tafsir yang ringkas dan pemahamannya aman, yaitu tafsir As-Sa'di atau tadi tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Karena penafsiran para ulama itu harus dengan metode yang ini bahkan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal kitab tafsirnya. Ahlus Sunnah punya metode dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Ayat Al-Quran juga. Seperti Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa tafsirnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada Ramadan, yaitu ketika Lailatul Qadar. Maka kita menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Apa tafsirnya at-thariq? An-najmu at-thaqib. Iya, itu gambarannya langsung pondok available tafsirnya di ayat setelahnya. Ya. Kemudian yang kedua, menafsirkan ayat dengan apa? Hadis. Seperti Nabi SAW ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat husna, ahsan, berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan husna. Apa husna? Bukan nama cewek. Apa husna? Nabi menafsirkan apa? Hah? Itu secara bahasanya. Tafsirnya Nabi apa? Al-husna. Al-jannah, kata Nabi SAW. Al-husna, al-jannah. Wa ziyadah, dan bonus tambahannya. Apa tambahannya? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirnya Nabi SAW. Ini menafsirkan ayat dengan hadis. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat dengan lagi dengan hadis. Yang ketiga dengan ucapan para salaf, para sahabat, para tabi'in. Seperti misalnya apa? Ketika menafsirkan Abdullah bin Abbas, misalnya ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 44, ayat favoritnya orang-orang Khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka berarti mereka itulah orang-orang yang kafir. Apa tafsirnya Abdullah bin Abbas kafir di sini? Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai mengkafirkan seseorang, alias kufur kecil, kufur asghar. Itu tafsirnya Abdullah bin Abbas yang merupakan turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan para sahabat. Kemudian seperti tafsirnya para tabi'in, ketika mereka seperti Abul Aliyah, Mujahid dari kalangan murid-muridnya Abdullah bin Abbas, generasi tabi'in, ketika menafsirkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istiwa ditafsirkan dengan apa? Ala wartafa, tinggi di atas. Itu tafsirnya tabi'in.
Dan yang keempat, menafsirkan Al-Quran ala ahlu sunnah harus dengan maknanya dalam bahasa Arab. Nggak boleh dengan makna bahasa lain, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu terjemahnya. Tafsirnya apa fitnah di situ? Menuduh. Kalau pakai orang-orang bahasa Indonesia ya, ditafsirkan dengan menuduh. Kenapa? Karena bodoh. Fitnah bahasa Indonesia dengan fitnah bahasa Arab sama-sama fitnah, artinya menuduh. Jadi kalau Anda dituduh sama orang, biasanya pakai ayat ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bunda, lebih kejaman materi dibanding memfitnah. Tapi ayatnya kan bunyinya gitu, Ustaz. Iya, kau yang salah memahami fitnah di situ. Fitnah di situ artinya adalah ujian yang seseorang ketika diuji sama Allah agamanya dia nggak berhasil, maka dia kufur. Dengan seorang diuji dengan kemiskinan. Bukti ya jadi orang Islam ini. Kalau tahu datang misionaris ngasih mie goreng, ya kan? Ditawari mie goreng, syaratnya ikut kebaktian di gereja. Karena dia nggak kuat dengan ujian kemiskinan, dikasih iming-iming harta, kalau lock out dari Islam, maka dia lock out, keluar dari Islam. Nah ini gagal ujian. Apa gagal ujian ini? Orangnya kufur. Nah kekufuran jika dibandingkan dengan pembunuhan, mana yang lebih kejam? Membunuh. Kufur lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya kalau hukum negara, iya. Yang masuk penjara yang mana? Yang membunuh, iya. Yang kufur nggak masuk penjara. Ya dilihat dari situ ya. Orang yang membunuh selama dia masih muslim, berdosa, iya berdosa. Tapi statusnya masih muslim, masih ada harapan surga. Itu ditafsirkan fitnah, ditafsirkan dengan maknanya dalam bahasa Arab. Jangan ditafsirkan dengan makna dengan bahasa Indonesia. Jamaah, saya kira ini 3 jam sudah detik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebih yang maaf. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.